Pembahasan soal nomor 11. Nah, tadi kita sudah bahas tentang silogisme atau penarikan kesimpulan. Sekarang kita coba untuk melanjutkan ke hitung-hitungan. Nah, untuk soal nomor 11 ini kita diminta untuk menentukan deret gitu ya, atau pola bilangan. Coba kita analisa dulu. Kita tulis ulang 3, 6, 9, 9, 27, 13, 81, dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk menentukan pola-pola yang bisa jadi terbentuk pada deret angka tersebut. Kalau kita analisa di sini, kalau diperhatikan polanya, bisa jadi dia loncat 2. Dari 3 kita ke 9, 9 ke 27, 27 ke 81, dan seterusnya. Nah, ternyata dia melewati angka yang diminta, sehingga kita coba untuk kita diminta untuk menentukan 2 ya, sehingga kita melewati satu angka. Tapi kita coba dulu analisa, kira-kira pola yang seperti apa yang bisa terbentuk. Kalau dari 3 ke 9, ini bisa saja dia dikali 3, ya kan? 9 dikali 3 sama dengan 27, dan seterusnya. Maka 81 dikali 3 itu bisa jadi 243. Nah, kemudian yang angka sebelum 243-nya itu masih kosong. Kalau kita perhatikan di sini, polanya bisa dari 6. 6 ternyata dia lompat 2 juga ke 9 di belakangnya. Maka 9 ke 13, 13 ke titik-titik. Nah, ternyata kalau kita perhatikan di sini, dia tidak seperti pola yang di bawah yang dikali 3, tetapi kita tambah 3. 6 tambah 3 jadi 9, 9 tambah 3 jadi 13, 13 tambah 3 jadi 18. Maka untuk soal nomor 11 jawabannya opsi Charlie. Kita lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12 katanya kita diminta untuk mencari angka kedua dari beberapa bilangan. Kalau kita tuliskan 32 titik-titik, 33, 31, 34, 32, dan 35. Nah, kalau kita analisa polanya seperti apa kira-kira? Karena yang kosong ini ada di angka kedua, maka coba kita dari belakang. Kalau kita dari belakang, polanya bisa jadi seperti ini. Dari 35 ke 32, dia dikurang 3. Atau 32 ke 35 ditambah 3. Kemudian 34 ke 32 dia dikurang 2. Nah, ternyata kelihatan polanya dia plus minus, dan plus minusnya ini dikurang 1. Kalau dia di depannya angka keduanya 2 minus 2, berarti yang di sini harusnya plus 3, ya kan? Nah, ini minus 2, ini plus 3. Nah, kira-kira kalau kita perhatikan, di sini untuk 33 dikurang 3 berarti nilainya 30. Maka nomor 12 jawabannya opsi alfa. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 13. Nomor 13 kita lagi-lagi diminta untuk menuliskan atau mencari pola bilangannya. Nah, katanya ada angka 8, 13, 9, 14, 10, dan 15. Nah, saya rasa adik-adik kalau lihat soal seperti ini terasa mudah ya, karena sekilas polanya sudah kelihatan. Bagaimana Kak? Dari 8 ke 9, 9 ke 10, dan seterusnya. Berarti berikutnya harusnya angka 11. Maka nomor 13 jawabannya opsi Charlie. Nah, berikutnya. Kalau kita lihat lagi untuk soal nomor 14. Nomor 14 kita disajikan tabel dengan soal yang meminta kita, katanya jumlah penonton semua saluran televisi terbanyak pada hari apa. Nah, kalau kita highlight di sini diminta untuk menentukan yang terbanyak. Kalau saya pribadi dapat diperhatikan di sini kira-kira dari hari pertama, dari TV A, TV B sama TV A, TV B, TV C sama TV D, kira-kira dari apa yang penontonnya paling banyak yang pertama. Nah, kalau kita analisa di sini hari Rabu dia menunjukkan 1020.
kemudian yang 1010 sama 1010. Berarti yang kita analisa yang 3 hari ini dulu aja ya, Selasa, Rabu, sama Kamis. Nah, kemudian kalau kita analisa lagi, ternyata pada TVC itu pada hari Kamis punya yang tertinggi. Kenapa seperti itu? Karena yang TVB itu 3 hari tersebut dia masing-masing di angka 700-an, sehingga bisa kita skip langsung untuk hari Selasa sama hari Rabu. Nah, ternyata kalau kita mau buktikan 1010 ditambah 750 ditambah 260 ditambah 450 ini berjumlah 2725. Maka untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat untuk menunjukkan saluran TV terbanyak ada di opsi delta. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 15. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan soal ya. Soal nomor 15 ini untuk menentukan kesimpulan. Kalau kita perhatikan di sini, pilihlah informasi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan. Berapakah pengunjung yang datang untuk berolahraga? Nah, berarti yang kita perhatikan adalah yang berolahraganya. Kalau kita perhatikan di premis pertama, dia tidak menyatakan atau tidak membahas tentang berolahraga. Nah, kalau kita analisa untuk pernyataan kedua, di sini dia membahas tentang berolahraga, maka bisa langsung kita nyatakan bahwa yang paling tepat untuk soal nomor 15 adalah opsi Bravo. Cukup 2 saja karena untuk yang disoalkan dia membahas tentang yang berolahraganya, sedangkan yang dibahas tentang berolahraga hanya terdapat di premis kedua. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi Bravo. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 16. Soal nomor 16 bilang gimana? Pilihlah informasi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan. Apakah lebih dari setengah pembeli membeli lebih dari satu buku? Nah, berarti kita perhatikan yang mana yang membeli lebih dari satu buku. Kalau kita perhatikan di sini, untuk pernyataan pertama, dalam 1 bulan toko A menjual total 1.200 buku. Menunjukkan bahwa ini lebih dari satu buku ya. Kemudian sebanyak 500 pembeli membeli lebih dari satu buku. Nah, ini dia membeli lebih dari satu buku. Nah, kalau kita perhatikan ternyata untuk opsi 2 paling jelas, tetapi kalau kita analisa ternyata opsi 1 atau pernyataan pertama itu juga dia membahas tentang lebih dari satu buku. Maka untuk soal nomor 16 jawabannya adalah opsi Charlie. Informasi 1 dan informasi 2 itu memenuhi pertanyaan di atas. Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 17. Kalau kita perhatikan soalnya, jumlah ayam di peternak sekarang 20% lebih sedikit. 20% lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Jika jumlah ayam yang tahun lalu adalah 700 ekor, berapa jumlah ayam sekarang? Nah, kalau kita perhatikan di sini, dari 100%, 20% ialah 80% sisanya. Sisa dari 100%. Nah, sehingga untuk memudahkan kita menghitung, tinggal kita kalikan saja 80% atau 80 per 100 dikali dengan 700 ekor. Nah, kalau kita perhatikan di sini bisa dicoret-coret ya, teman-teman. Ini bisa coret, ini bisa coret. Nah, sehingga kita kalikan saja 8 dikali 7 sama dengan 56. 56. Tambah 1 nolnya di belakang, 560. Maka jawaban nomor 17 adalah opsi alfa. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 18. Nah, lagi-lagi kita kasih kesempatan untuk masuk ke analogi lagi ya, atau silogisme lagi, biar tidak kaku untuk hitung-hitungan terus. Coba kita analisa. Di sini kita diminta untuk menentukan yang paling mungkin menjadi akibat dari tingkat agresivitas pitbull.
Coba kita lihat, Pitbull adalah anjing yang paling agresif daripada jenis anjing lainnya. Makin agresif perilaku seekor anjing, makin sering ia menyerang orang yang tidak dikenal. Nah, kalau kita analisa, katanya yang paling mungkin, sehingga ini bisa jadi kita analogikan bahwa pernyataan tersebut bisa bernilai benar meskipun dia tidak dijelaskan 100% atau tidak tersurat dalam premis di atas. Kita coba analisa untuk opsi alfa. Pitbull membutuhkan pelatihan yang khusus. Nah, kalau pelatihan yang khusus ini tidak dijelaskan di atas, sehingga untuk opsi alfa bisa bernilai salah. Kalau kita perhatikan yang Bravo, Pitbull sering menjadi hewan peliharaan. Hewan peliharaan apakah dijelaskan di atas? Tidak juga ya, karena bisa jadi dia diketakuti karena perilaku agresifnya. Maka yang Bravo kita coret. Kemudian yang opsi Charlie, Pitbull adalah anjing yang ditakuti banyak orang. Ditakuti banyak orang bisa jadi karena agresif. Maka yang Charlie bisa saja jadi jawaban. Kita simpan dulu ya. Kita ke opsi Delta. Pitbull jarang diikut sertakan dalam konteks kecantikan anjing. Nah, untuk membahas konteks kecantikan anjing dia tidak dibahas pada premis di atas. Maka Delta bisa kita coret. Yang error, Pitbull jarang dipelihara bersama hewan yang lain. Nah, kalau kita perhatikan dia tidak membahas tentang hewan yang lain ya. Sehingga yang paling tepat untuk soal nomor 18 adalah opsi Charlie. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 19. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa ada istilah memperkuat dan memperlemah. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan yang memperkuatnya lagi ya, teman-teman. Kemudian yang diperhatikan di sini katanya memperkuat argumen di atas, sehingga kita analisa untuk keseluruhan argumennya atau premisnya di atas. Coba kita baca, bisnis pada para penjual tanaman hias merambah naik seiring tren merawat tanaman sejak zaman atau masa pandemi. Pandemi corona membuat masyarakat kelas menengah atas memiliki hobi baru, diantaranya mengoleksi tanaman hias. Nah, yang manakah yang memperkuat argumen di atas? Coba kita analisa. Pembatasan aktivitas di ruang publik membuat sebagian masyarakat menggeser pengeluarannya untuk menabung. Apakah dia bahas tentang menabung di atas? Tidak ya, sehingga untuk opsi alfa bisa bernilai salah. Kemudian yang Bravo, omset penjualan tanaman hias mengalami peningkatan berkali lipat di masa pandemi. Nah, ini dijelaskan ya. Kalau kita perhatikan di sini merambah naik katanya. Kemudian di opsi Bravo katanya peningkatan berkali lipat, sehingga yang Bravo bisa jadi kita simpan dulu. Yang opsi Charlie, turunnya permintaan ekspor tanaman hias di beberapa negara. Nah, di sini dia tidak membahas tentang beberapa negara atau negara-negara lain, sehingga yang Charlie bisa kita coret. Untuk yang Delta, beberapa koleksi tanaman hias yang paling diminati yaitu Sanifera. Nah, kalau kita analisa di opsi Delta, ini dia tidak membahas atau tidak merujuk pada premis di atas, karena premis di atas tidak membahas tentang jenis-jenis tanaman hiasnya. Kemudian yang opsi error, tanaman pot dan landscape banyak dibutuhkan untuk ruang terbuka hijau. Nah, untuk yang tanaman pot dan landscape ini dia tidak dibahas pada premis, karena di premis hanya membahas tanaman hias. Maka untuk soal nomor 19 yang paling tepat adalah opsi Bravo. Kemudian kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 20. Kantong plastik bersifat tidak ramah lingkungan dan menjadi penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Aktivis lingkungan berpendapat bahwa kantong plastik merupakan produk yang paling sulit untuk diurai atau dihancurkan. Manakah pernyataan berikut yang dapat memperlemah argumen aktivis lingkungan tersebut? Nah, berarti kita hanya fokus ke pendapatnya aktivis lingkungan tersebut gitu ya. Nah, kita coba analisa opsi-opsinya. Opsi alfa, manakah masyarakat harus menggunakan tas belanja ramah lingkungan untuk menggantikan kantong plastik. Nah, ini dia tidak dikatakan ya, karena malah kantong plastik itu yang menyumbang terbesar memang, tetapi tidak dijelaskan untuk mengganti tas plastiknya, sehingga yang alfa bernilai salah. Opsi Bravo, saat kantong plastik terurai, mereka menyerap racun yang kemudian dapat dilepaskan ke angin, air, atau tanah. Nah, ini tidak dijelaskan juga di premis di atas, sehingga untuk Bravo kita coret. Kemudian untuk opsi Charlie, sampah plastik di Indonesia telah banyak didaur ulang dan lebih hijau
dibandingkan material lainnya. Nah, ini bisa saja ya, karena diperhatikan di atas katanya banyak didaur ulang. Ini penyumbang terbesar sulit diurai merupakan kantong plastik merupakan produk yang sulit untuk diurai atau dihancurkan, sehingga kalau kita perhatikan di sini yang opsi Charlie ini malah bernilai benar gitu ya, karena sebenarnya dia tidak dikaitkan atau tidak mendukung premis-premis di atas, sehingga yang opsi Charlie bisa jadi jawabannya. Kita simpan dulu yang Charlie, kita ke opsi Delta. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih rendah. Nah, ini dia bernilai benar juga, sehingga kita coret untuk opsi Delta. Yang error, ratusan spesies telah terkena dampak polusi plastik di lautan. Ini bisa jadi ya, karena pernyataan bernilai benar tetapi tidak sesuai dengan premis di atas. Maka untuk soal nomor 20, jawaban yang memperlemah argumen adalah opsi opsi Charlie.